Gue pergi ke New York guys, ke Amerika, tempat yang dari gue kecil gue pengen tahu Amerika kayak apa sih tempatnya. I went to America with my husband. Gue pengen pulang gara-gara gue ngerasa gue nggak bisa tidur, otak gue tuh kayak nggak damai sejahtera gitu loh cuy. Sampai akhirnya gue mau pulang. So I think happiness is definitely it's about how you feel. It's not where you are gitu. Jadi ya itu, that's the price that I gotta pay from the mistakes that I made in the past. What's up, Insta people, YouTube buddy, everybody come. Selamat datang di talk show kami. Salah kamu jangan. 3 Speakers kolaborasi dengan Allianz Indonesia. Luar biasa. Right. Talk show about life lessons from stars and celebrities. Jadi biar kami aja yang salah, kamu jangan. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kehidupan. Betul. Kami 3 Speakers, saya Uli Herdi. Saya Hilbram Dunar. Saya Bayu Oktara. Dan hari ini kita kedatangan teman kita, sahabat kita yang sebenarnya udah cukup lama ya. Hampir 20 tahun loh kita kenal sama orang ini. Langsung aja Mas Uli, silakan. Inilah dia, Melanie Ricardo. Yo. Hi guys. Hey. Hai Mel. What's up? Hai Mel. Wow. Melanie. Long Cobras. time no see. Gila. Gokil. Melanie Ricardo zamannya Vertigo dan Embassy. Anjir. Ini gaya The Cobras nih. Luar biasa, benar-benar. Jadi ya, guys, Raja lantai dansa. kita tuh kenal sama Melanie itu udah lama banget. Kita semua actually start dari sebuah radio yang sama, Hard Rock FM Jakarta. Angkatan yang paling tua tuh kayaknya Hilbram, nomor 2 gue, nomor 3 Bayu, nomor 4 Melanie. Iya kan? Dulu baru gue. Siapa? Melanie dulu baru gue. Masa sih? Iya, gue tuh masuk. Bayu dari produser. Bayu dari Bandung ya? Dari Bandung. Dari Bandung dia. itu. Ardan kan? By the Iya. way, karena kita kenal Melanie itu udah lama banget ya. Jadi sudah banyak sekali perjalanan hidup Melanie yang juga dihabiskan bersama-sama dengan kami pada masa-masa itu. Dengan berganti-ganti teman yang dikenalkan kepada kami. Sebelum ketemu Tyson. Pertanyaan pertama di Kami Salah Kamu Jangan. Mel, bule sama non-bule itu bedanya apa ya Mel? Iya benar. Coba tolong dijabarkan. Very simple. Dan gue yakin semua teman-teman juga pasti tahu sebetulnya I don't have to answer that question. Bule sama non-bule apa bedanya? Ada 2. Yang pertama. The color, of course. Not being racist, Yeah, tapi of course kan, it's the way God create them. Ya Since kan? you're the one who's married to him, you're allowed to say that. Iya kan? Boleh. Sekarang kan dikit-dikit kan nggak boleh racist kan. So I'm not Bener. trying to be sounds racist, tapi of course the color, of course different, udah pasti ya nih. Kalau kita kan Beda. sawo mateng, teng, walaupun ada beberapa kayak Iksan Akbar tuh kan agak sawo setengah mateng gitu kan. Yo. Itu mah bukan cuma kulitnya doang setengah mateng. Mohon maaf, warna kulit pun ngondek ya say. Di Ya tengah-tengah. kan? Ember. Terus. Bedanya yang kedua. Kalau bule kan of course warnanya biasanya sebenarnya nggak putih ya, Bo, tapi ya mungkin apa ya lebih lighter gitu ya kan. Itu warna yang pertama. So the first is the color and second one is the size. Tinggi besar gitu ya. Yeah, The size of that's what what? I mean. Ya, bentuk badannya, bentuk tangannya, biasanya ototnya. bigger. Yes, karena kan genetic wise Oke. biasanya orang bule memang lebih gede daripada orang Asian seperti kita, ya kan Nek? Gitu. Oke. Iya. Ini ya, Mel, kalau kita googling Melanie Ricardo, kan muncul kan ya tulisan most search-nya tuh apa kan? Melanie Ricardo ini, Melanie Ricardo itu. Satu kata yang cukup mengejutkan buat gue adalah ketika diketik Melanie Ricardo, kata yang muncul di setelahnya adalah Melanie Ricardo cerai. Kah, emang ada rencana waktu itu? Makanya, Ada kepikiran. seriously. Nggak tahu kan. Coba deh lo Google, Melanie Ricardo, ada tuh Melanie Ricardo cerai. Iya makanya. So, Mel, what happened? What's Gila, going on? jangan gitu. Mel, ini pasti semua gara-gara lo. Tyson tuh baik, nggak mungkin gara-gara dia. I know Baik, him. bukan karena Anda baru lihat luarnya. Widih. Emang Mas Bayu mungkin mau lihat dalamnya Tyson? Si Mel. Bayu avanturir orangnya. Iya, kalau Mike Tyson saya mungkin mau. Loh, Bener. Tapi serius, itu mau search-nya adalah gue cerai. Oh my God. iya, what That's happened? crazy. Menurut That's lo what kenapa bisa netizen ada wants ini? to know. Karena Mel Eh, pernah bilang bahwa Apa tuh? gue tuh bisa hidup sendiri, kata Mel gitu. Gue nggak perlu Tyson, gue nggak perlu suami, gue bisa hidup sendiri. Lu pernah bikin statement Really? itu? Why? Dalam sebuah Kenapa lu bikin artikel. statement itu? Ada Oh, permasalahan apa sebenarnya? Oke, Mel?
Oke, let me explain it first. Jadi yang pertama, itu kayaknya jadi mau search karena di salah satu acara, which is acara gue dulu sama Bang Hotman, itu Bang Hotman pernah menantang Tyson. Karena Bang Hotman itu sepanjang gue kenal dia, sepanjang gue kenal beliau bukan orang yang percaya bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa monogami. Bukan berarti monogami hanya dalam segi rumah tangga ya, tapi gini, monogami tidak bercerai, tapi juga faithful one to another. Gitu. Karena banyak yang sama-sama, tapi punya banyak, sugar daddy, sugar tante, gitu kan. Contohnya Nah, abang siapa? tuh nggak percaya. Siapa tuh yang kayak gitu tuh? Ya itu yang ngomong yang tengah. Sialan loh. Masa lalu sebelum sama Mbak yang sekarang. Jangan diungkit. Anyway, terus jadi menurut abang tuh lu tuh nggak mungkin gitu bisa kayak dia bilang 20 tahun nikah nih, gue mengquote omongan beliau ya, kayak bini lo tuh udah berubah badannya segala macam dan lu tuh masih bisa mencintai dia, masih bisa nafsu sama dia, seperti itu. Nah, waktu Tyson jadi bintang tamu di Hotman Paris Show, Tyson tuh di-challenge sama abang karena Tyson bilang kalau saya itu, menurut Tyson ya, according to his opinion, bahwa buat saya itu menikah itu adalah sekali seumur hidup. Kata Tyson gitu. Nah, abang tuh nggak percaya. Sama abang di-challenge. Kata abang bilang, knock on wood, dalam 5 tahun, aku sama Tyson tuh pasti akan bercerai. Knock on wood, once again, ya. Terus dia bilang, I'll bet on my Louboutin shoes. Dia bilang gitu. Karena abang kan selalu pakai Louboutin. Nah, terus Tyson bilang, lo selalu Louboutin. Lo bilang dong, kalau bet jangan Louboutin shoes dong bang, kalau mau Ferrari-nya gitu. Nah, kata Tyson kalau perlu Lamborghini lo sekalian. Gitu. Louboutin doang mah, gue beli sendiri aja kali lo gituin. Nah, itu dia. Mungkin kan dia kebiasaan ya bagi-bagi, mungkin giveaway Louboutin ya, Tay. Terus Tyson bilang, I would never divorce my wife. Itu kata Tyson ya, gitu. I would never divorce my wife. Jadi heboh tuh, karena Tyson berdiri, abang berdiri, and they shook hands. Dia bilang bahwa, karena abang bilang, I bet that you're gonna divorce in 5 years, which is tuh udah mungkin 2 tahun yang lalu. Nah, mungkin tuh jadi rada viral dan heboh gara-gara statementnya Bang Hotman gitu. Mel, tapi kalau pertanyaan itu bukan ke Tyson, ke lu, jawabannya sama nggak? Gue cewek, bibir lo, amantel lo gue sentil ya, Bay. Kalau gue, Bay, gue tarik nafas dulu boleh ya, Bay? Gak usah panjang lebar, karena pertanyaannya cuma sama apa enggak. Benar. Of course it's gonna be the same, pasti. Tapi gue juga nggak mau takabur ya. Kalau gue nggak mau takabur. Of course I make commitment to God ya. Tenang Mel, tenang. Tarik nafas Mel, tarik nafas. Jangan bergetar. Kalem. Tapi but for me, coba mata deh. Mata ke kamera. Iya. Brown, you've been married for how long? Lo udah berapa? Kayaknya lo more than me deh, 15 years? 16. See, 16 years. Menurut gue emang marriage is tough, ya dong. Jadi kalau gue tuh sekarang emang I'm very careful with the statement that I made karena kan jejak digital itu kan tidak akan pernah bisa dihapus. Buat gue emang pernikahan tuh everyday is like homework gitu. Mungkin buat Mas Bayu yang juga pernah punya chapter kedua sekarang pasti kan you learn from your mistakes dong, ya kan. Kalau Uli kan mungkin gak ada rencana mau nikah ya. Jadi nggak usah diobok. Because you guys made it sound so hard. Jadi kita tuh obrolan gini bikin jadi trauma loh orang-orang kayak Uli lo guys. Gue makin berpikir bahwa kayaknya pilihan gue bener nih kayaknya gitu. Tapi gue sih kalau dijanjiin mobil Ferrari, mobil Bang Hotman sih gue disuruh nggak cerai loh. Iya masalahnya dia dijadinya Louboutin doang coy. Iya tuh dia. Tapi percaya nggak guys? Percaya nggak? Gara-gara taruhan si Tyson sama Bang Hotman, ya. Dan itu kan it went viral. Jadi banyak orang yang Kak jangan sampai lu cerai, jangan sampai omongan Bang Hotman ya. Karena some people found that it's quite rude gitu untuk beberapa orang gitu. Tapi karena because I know him personally, maksudnya gue tahu abang lah bercandaannya. Jadi gue tuh nggak ngerasa offended gitu karena gue tahu dia gitu loh. Nah tapi setiap gue ribut sama laki gue, you know that bad itu ada di otak gue. Gue gak akan cerai. At least nggak 5 tahun dari sekarang karena gue nggak mau bikin dia menang gitu. Ya 5 tahun dari sekarang. Ya, I mean forever dong, Bay. Jahat Forever banget gitu. Gitu, Bay. I see. Oke, terus sekarang ini Tyson
kemarin kan waktu pandemi di Melbourne ya. Iya. Lu bisa Iya cukup di lama tuh. Melbourne. Iya. Berapa lama tuh, Mel? Kira-kira selama dia di Melbourne itu tetap setia atau enggak ya, Mel? Siapa Setia, nih? karena lagi Dua-duanya? setia karena Oh, dua-duanya. Oke, that's a good question. dua-duanya Lo gimana? setia. Lo tetap setia nggak selama 6 bulan itu? Setia karena you know why? Karena COVID nggak Pandemi. bisa kemana-mana. Iya benar. Thanks You know to what? COVID. Actually, God knows everyone so well. Tuhan tuh tahu banget gue, karena kan tante ini kan suka liar dan kemana-mana ya. Saya bukan lagi. Maksudnya kan gue suka main sama teman-teman gue apa. Jadi lu kebayang nggak kalau laki gue nggak ada for 5 months, and then nggak COVID, gue pasti kan udah main mulu tiap malam, apalah. Tapi ya apa, it's blessing in disguise juga dengan COVID kan, you cannot go anywhere, you stuck at home, jadi ya faithful dong. Sehingga Mel, ya kalau ngomongin lu suka main, lu kan dari dulu kan begitu ya, suka main kesana kemari. Lu juga pernah bikin sebuah statement yang mengagetkan. Apa tuh? Lu bilang kalau nggak ditolong Tuhan, Melanie Ricardo sekarang kalau nggak masuk penjara udah meninggal. Wow. Apa yang terjadi? Why? Kenapa lo bisa ngeluarin What happened? statement itu? Ayo, testimoni, kesaksian. Ini ditunggu. Bayu Bayu. Uli kayaknya akrab banget dengan kata-kata kesaksian. The presence of God. Grace of God. Ya. Asli. Tapi it's true guys. It's true. Maksudnya kalau gue percaya bahwa kayaknya hidup kita berempat, kayaknya karena gue tahu bandel-bandelnya kita bareng-bareng ya, we've been through many things ups and down. Menurut gue sih kalau kita bisa duduk di sini sama-sama dalam keadaan sehat, I think it's definitely grace of God, kasih karunia Tuhan. Especially for me ya, karena waktu gue masuk ke Hard Rock FM, bukan karena Hard Rock FM-nya, tapi emang dasar gue-nya. Gue tuh kan anak Bekasi yang nggak bergaul tadinya. Wah, gue sih kuliah di Trisakti, tapi pas gue masuk Hard Rock FM, like people saw me in different way gitu. Misalnya gue jalan ke zaman dulu tuh Embassy gitu, Bo. Kalau dulu kan siapa sih Melanie? Nggak ada lah yang ibaratnya ngopen gitu, Bo. Saat gue masuk Hard Rock terus menjadi penyiar prime time di situ gitu. Mau masuk dikasih guest list, diteleponin, mau beli minum dibukain botol, bahkan dibukain table. So people saw me in different way gitu. Jadi mungkin saat itu karena gue juga masih around 20s kan umurnya, itu membuat kaget kali gitu, dan mungkin overwhelmed. Jadi I made mistakes, not only one mistakes, few mistakes. Some quite big dan some impacted my life, tapi I'm thankful for those mistakes. Kenapa? Karena menurut gue kalau nggak because of those mistakes that I made in the past, mungkin sih gue percaya gue nggak akan menjadi gue yang sekarang gitu. Karena ya again yang Bayu bilang kan, lu bisa dikasih tahu orang, lu bisa diceritain orang, tapi when you experience by yourself gitu, lu tahu rasanya, oh ternyata tuh dulu kayak gitu, gila. Gue close to death banget, udah deket banget tuh mati sama gue close gitu. Close to death? Gitu. Really? Iya gitu. Sebenarnya sih I want to share in detail. Benar-benar pengen banget, tapi gue tuh I discuss with my mom. I really want to share kenakalan gue zaman dulu. Tapi sebenarnya dari gue cerita teman-teman pasti udah ngerti harusnya gitu. Tapi my mom tuh kayaknya dia tuh agak keberatan karena aduh ntar kalau orang ngomong. Kalau buat gue sih maksudnya ya udahlah, maksudnya siapa sih yang zaman muda mungkin ada sih yang gak nakal, tapi bersyukur saat kita muda nakal. Karena jadi pada saat kita tua kita dapat wisdom yang kita nggak akan ngulangin lagi. Hopefully saat kita sekarang udah ada anak-anak nih, kebayang nggak kalau lo masa muda dulu lo tuh nggak experiencing many things, saat lo tua lo baru trying to adventure and stuff, dan udah ada anak-anak yang ngelihat, kan kasihan gitu. Kalau dulu kan tunggu. Untuk itu kita mengingatkan juga nih ke teman-teman yang nonton ya, yang lagi mau coba-coba bandel, ya nggak usah ikut-ikutan bandel, takutnya nggak jaga malah bablas beneran. Makanya biar kami yang salah, kamu jangan. Kamu jangan. Iya gitu sih. Jadi gue percaya kalau misalnya nggak ditolong sama Tuhan, pasti tempatnya dua tadi yang udah gue bilang gitu. Tapi ya by the grace of God ya gue bisa melewati, walaupun ada ada harga yang harus dibayar gitu loh. Jadi untuk kesalahan itu God allows that, tapi of course there's a price to pay gitu. Salah satunya adalah mungkin dulu masalah mentally health. Gue udah pernah share juga sih ini, mentally health. Jadi nggak ada orang yang tahu bahwa gue hampir 3 tahun lebih itu struggling dengan anxiety, depresi, dan juga paranoid gitu. Dan sampai gue nggak bisa tidur. Gue interview di MTV Tracks ya, dokter tidur. Gue inget banget dokter Andreas. Terus gue gini sama Isam, I was like, dokter tidur? Ini orang ngapain sih dokter tidur? Emang ada yang mau datang ke dokter tidur? Gue gitu cuy. You know what?
6 months after that, gue datang ke Kemayoran, ke dokter tidur, gue Andreas ngambek gitu. Prasojo kalau nggak salah ya. Iya, Yes, betul. because I couldn't sleep. Because I couldn't sleep. Jadi my mind tuh yang gini, yang harusnya otak gue itu saat gue kerja kayak gini kan, ini kan kita occupied ya otak kita ya. Iya. Saat kita selesai kan should be rest gitu. Harusnya istirahat dan tenang. Gak bisa, jadi otak gue tuh terus bekerja gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa, you know, like so many chatty things in my mind, dan gue tuh ngerasa kayak I cannot handle it. Bahkan ini gue menemukan bahwa ternyata benar ya, happiness is not about the place. Gue pergi ke New York guys, ke Amerika, tempat yang dari gue kecil, gue pengen tahu Amerika kayak apa sih tempatnya. I went to America with my husband, gue pengen pulang, gara-gara gue ngerasa gue nggak bisa tidur, otak gue tuh kayak nggak damai sejahtera gitu loh cuy. Sampai akhirnya gue mau pulang. So I think happiness is definitely, it's about how you feel, it's not where you are gitu. Jadi ya itu, that's the price that I gotta pay from the mistakes that I made in the past gitu. Terus tapi apa sih ternyata yang mendrive those mistakes from happening at that time gitu? Apakah ambisi kah atau apa gitu ternyata buat lo? Sebenarnya sih I don't wanna blame anyone, tapi dari gue kecil gue punya hubungan yang kurang harmonis with my dad gitu ya. But thankfully my mom itu selalu ada di sebelah gue. Mungkin kalau my mom gak di sebelah gue, mungkin gue sih dari dulu udah pasti cabut dari rumah, udah berantakan lah gitu. Nah, dan juga tadi yang Uli bilang tuh, ambition. Kalau sekarang ambisi itu masih ada, which is kalau menurut gue ambisi itu kan kayak it's like a fuel, we need that gitu kan. Kalau nggak ada ambisi juga kayaknya hidup lo terlalu santai juga gitu. Tapi mungkin kalau zaman dulu Li, ya around 20s ya, lo ngelihat kayak gue tuh kan dulu, gue pengen banget masuk TV dari dulu, pengen banget jadi selebriti, pengen banget jadi public figure. Tapi dulu tuh kan berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kan semakin lo raw, the way you are, real, lo tuh nggak cakep pun, lo tuh unik, lo tuh bisa viral, and lo bisa terkenal kan. Kalau dulu kan angkatan kita kan enggak. Ada stereotip bahwa perempuan itu kalau untuk infotainment tuh seperti Cut Tari atau seperti Feni Rose. Rambut harus panjang. Kalau untuk MTV tuh MTV yang di TV lo harus seperti Marusa Nasution. Harusnya agak blasteran. Jadi dulu tuh gue casting berulang kali segala macam. Gue tuh tahu gue tuh bisa ngapal dengan cepet, one take okay, and I was doing pretty well. Tapi nggak pernah dapet. Ya lo tau lah, baik zaman-zaman kan lo sangkatan sama gue. Nggak pernah dapet ya kan. Sampai ada satu dulu kan belum ada kayak Instagram yang langsung cerita ke lapak. Sampai waktu gue siaran, ada satu orang di Drive and Jack, gue ingat banget, yang bilang 0811 876 876 SMS bilang, Mel, you're so good on the radio, but I bet you can never make on TV. Seriously? Because of your physically. Seriously, karena lo itu cuma jagoan kandang di radio, lo nggak akan pernah bisa masuk TV. Pendengar? Appearance. Pendengar gitu. Nah, itu tuh saat itu mungkin gue nggak not as strong as I am right now gitu. Jadi pada saat itu tuh kan orang saat ngomong yang jelek tentang lo, sebenarnya kan orang melempar, ya mungkin kalau bahasa orang melempar kotoran ke muka lo kan. So once you don't know who you are, your value gitu kan, especially kalau mungkin gue sekarang rasanya I don't know, saat gue nggak tahu siapa value gue in front of God, dan gue nggak punya filter yang tepat, it's very easy to get irritated, offensive, dan juga jadi depressed gitu. Terus saat itu I keep blaming myself, kenapa sih I wasn't born like any other girls gitu. I look different, I sound different, suara gue kayak cowok, and then some people said like my physique kok kurang feminine gitu. So maybe what people say it's true. I would never make on TV. Jadi mungkin it's just gonna be cita-cita and a dream that never become true. Nah, karena those kind of, dan saat yang sama gue melihat banyak teman-teman gue, Lucy Wiryono and everybody itu already made on TV gitu. Jadi mungkin ada disappointment in my heart yang akhirnya gue lari kepada hal-hal yang akhirnya bikin gue jadi nakal saat itu. Oke. Kami salah. Kamu jangan. But now you prove everybody wrong because lo yang sekarang stay as a rockstar sampai detik ini. Oh, thank you asli gue ngeliat banget bagaimana perjuangan Melanie casting dari satu tempat ke tempat lain, bagaimana itu yang ingin gue tanya, ke penolakan lain, tapi justru sekarang yang dia lakuin adalah menolak-nolak jadwal yang masuk karena memang Peres, ya kan? Peres, pinta. Bener. Gitu. Dulu ditolak casting, sekarang lu yang nolak jadwal orang. Mel, padahal gini, pinter banget sih. Sulit padahal kan gini, kesana kemari kan buat masuk TV dan lain-lain. Ya. Terus sekarang gampang. Kasih tahu dong caranya. Kok gue sampai sekarang susah banget masuk TV. Udah. Lo mesti tobat, Bram. Lo harus dekat sama Bram, Tuhan. Bram. Pertanyaan apa jebakan? Nggak sih, baik. Guys, gue cuma percaya gini ya. Maksudnya you have to believe in yourself.
harus percaya. Jadi pada saat orang tuh ngelempar banyak hal keraguan dalam hidup lo, which is you cannot control them, ya kan? Lu nggak bisa kontrol orang bilang, lu begini, lu nggak akan bisa make it on TV. Lu nggak bisa kontrol. Tapi when you believe in yourself, gue pasti percaya ramuannya cuma lu, you do your part as good. Setiap ada kesempatan, every shot yang Tuhan kasih, gue berusaha untuk kasih yang terbaik. Sampai gue inget banget misalnya gue dikasih part film yang kecil banget. Terus gue misalnya, let's say dulu syuting gitu ya di gue sebutin misalnya Indosiar gitu, cuma dapat kuis 3 menit gitu. Terus gue ngeliat itu Soimah segala macem. Terus I was talking to God, gue tuh anaknya very sensitive guys, jadi gue kayak orang tuh selalu lihat cheerful apa segala macam, tapi sebenarnya many things yang gue tuh keep it in my heart. Dan biasanya gue tuh ngobrol sama Tuhan. Terus gue bilang, God, kenapa sih gue nggak dapat those kind of opportunities yang orang lain dapat gitu? Masa gue cuma dapat 3 menit? Gue anak Tuhan, kata gue gitu. Ya bukan berarti yang lain gak anak Tuhan, tapi kan this is my conversation with him gitu ya. Terus gue bilang, gue udah make up 1 jam, tampil cuma 3 menit. Kadang-kadang 2 menit 20 seconds. Come on, I'm sure I deserve better than this gitu. Sampai gue inget banget, gue pernah saat gue mencari nomor Wisnu Tama, gue bilang, Mas Tama, waktu itu Mas Tama masih di Net TV, Mas Tama, gue pengen banget, karena saat itu gue ngeliat Net TV itu value-nya bagus banget, dan gue ngerasa gue punya value yang sama, dan gue pengen banget, I really want to be there gitu. Gue WhatsApp nih Mas Tama, thanksin dong cuy, orang ada deket-deket banget gue sama dia, tapi gue ngobrol sama Tyson tuh, terus Tyson bilang, you never know, you gonna live in regret. Exactly, kalaupun itu fail, at least you try. Iya. Mas Tama, Assalamualaikum, maaf saya Melanie Ricardo dapat nomor dari ini. Mas, saya pengen banget masuk Net TV, boleh nggak saya di casting? Terus Masuk. Jawabannya apa, keren Mel? sih. Terus dia jawab, Hi Mel, dia bilang gitu. Of course, nanti kalau ada acara yang cocok pasti aku akan hubungin. Ya akhirnya saat itu sih belum ada. Mungkin dia juga distracted. Mungkin dia juga dapat distracted dengan yang lain gitu. Sorry. Oke, mungkin dia juga lagi ada distracted dengan pekerjaan yang lain. Tapi at that time, long story short, gue nggak dapat offer. Tapi sekarang gue punya acara di Net TV, walaupun Mas Tama udah nggak di situ. I mean gini loh, kadang-kadang emang iya, ada sitkom kan ya, lucu ya. In the course. Jadi sekarang gue kadang-kadang emang lo diizinkan Tuhan untuk masuk ke ruang tunggu dulu gitu. You know, saat lo mau masuk ke dokter kan, lo ada di ruang tunggu kan. Lo emang harus tunggu giliran, dan di ruang tunggu itu kadang-kadang menunggu itu menurut gue waktu yang paling enggak menyenangkan. Kalau emang iya, enggak. Lo mau kasih gue kerjaan, gue tuh pengennya gitu, ya kan. Tapi sometimes pasti aja gitu. God allows us to be in the waiting room. Kenapa? Karena saat kita menunggu itu, nah ini yang Bram tadi yang gue pengen share. Saat kata menunggu, saat kita nggak tahu, it's like waiting in vain, banyak orang yang akhirnya give up in their dreams. Nah, di ruang tunggu itu menurut gue kenapa misalnya tadi gue bilang mungkin ya bukan hanya soal skill yang akhirnya I finally made it, tapi mungkin gue tuh orangnya kekeh. Menurut gue I have perseverance. Yes, persistent, perseverance, and grit. Karena menurut gue in order to achieve grit, in order to succeed, you have to got not only skills tapi juga grit. Karena banyak yang punya skills, but in the middle of the way, saat jalannya itu ups and down, they just give up. Nggak apa-apa, karena balik lagi, sepatunya orang beda-beda. Gue punya anak, gue nggak bisa nunggu yang nggak jelas, gue coba bisnis yang lain, it's okay. Tapi maksud gue, if you believe that this is what I want, this is my call, and it takes grit untuk bisa bertahan pada saat teman lo udah masuk TV semua, lo tahu lo bagus tapi kesempatan belum datang juga, it takes grit untuk bisa bertahan, and you know, just keep moving on. Tapi gue nambahin. Yep. Untuk teman-teman yang lagi ada di ruang tunggu, ngerasa nggak nyaman, nggak enak, percaya bahwa tetap lebih enak ada di ruang tunggu dibanding lu udah ngeliat pintu keluar. Benar. Ini sarannya sih, sambil di ruang tunggu, mendingan teman-teman itu ngambil training online gitu. Dapat dari mana tuh training online komunikasi? Langsung kami juga bisa. Iya dong. Iya. Mel, tapi gue mau nanya deh. Tapi bener Li, while you're waiting, lo juga harus improve yourself. Itu bener banget gitu loh. Iya nggak sih gitu. Lo juga harus siapin diri lo. So when that opportunity comes, the bread, opportunity and skills, the bread, good timing, jadi. Iya. Gitu. Jadi istilahnya ini ya, nunggu tapi aktif ya, actively waiting gitu ya. Iya, benar banget. Iya, benar. Ini WhatsApp ke Mas Tama juga itu kan actively waiting.
Nah, Iya. yang kalau Iya. gue lihat Mel, lo kan sarjana hukum Trisakti. Iya. Iya. Tapi sekarang lo jalani profesi yang menurut gue nggak tahu ada hubungannya nggak sih? Kenapa sih lo nggak waktu itu fokus aja dari zaman nongkrong di Lembang udah ikut casting? Mohon maaf, Jadi orang-orang di Lembangnya nggak usah dibawa-bawa, boleh nggak? oh ya Sambil maaf. beli Kita ini, sama-sama sambil beli angkatan bakmi blow on sebagai namanya zaman dulu ada yang jualan di situ. Bener gak? iya Sama ada tahu ini jebolan gejrot. situ Lembang Iya, itu sama tahu semua. gejrot. Nah, kenapa nggak lo udah mulai fokus aja? Iya. Karena kelihatannya lo kan orang yang selalu tahu apa yang lo kejar gitu. Kenapa harus masuk kuliah dulu ke sana ke sini, nggak langsung fokus aja nyemplung ke entertainment? Iya, karena bapak gue tuh kan dosen, Bay. Udah dosen, Oh. terus dia tuh ya orangnya sangat pendidikan banget. Jadi pada saat ya lu tau orang Batak lah, Bay. Apalah sih kalau nggak hukum, ekonomi, ya kan dua-dua itu aja gitu. Jadi zaman lu tau nggak dulu ada saudara gue yang bilang, apa sih penyiar radio itu mau jadi apa dia? Mau jadi apa penyiar radio? Tuh, ya. Lo lihat Gimana sekarang. Pas dia ke rumah gue, oh begini rumah kau dari penyiar radio nih. Nah, ada dulu bapak gue dikata-katain, buat apa sekolah tinggi-tinggi jadi penyiar radio, ngomong-ngomong kata gitu. Tapi coba zaman dulu kan anak mana ada sih YouTuber apa, tapi ada pergeseran kan, Bo. Gitu. Jadi, tapi emang dari kecil gue tuh udah tahu. Karena dari kecil malah bapak gue sering banget dipanggil ke sekolahan. Karena bukan karena anaknya terlalu cantik ya, say, jangan mimpi. Tapi karena anaknya tuh selalu berisik di sekolah. So, since I was child, gue tuh nggak pernah, I've never been the prettiest one, but gue selalu, I always been the clown in the society. Jadi makanya gue selalu tahu bahwa panggilan gue itu adalah menghibur orang, ngomong sama orang. Tapi kalaupun harus melewati jadi sarjana hukum, itu karena my dad wanted that at that time. Dan tapi kayak sekarang lihat kontrak segala macam kan, lu bisa lihat kok mana orang ya sebenarnya apa ya, nggak sih nggak. Maksudnya mana yang punya educational background itu kepake kok dalam lu berbicara, how the way you talk, bagaimana lu membawa diri, itu nggak ada yang useless, nggak ada yang sia-sia pendidikan itu menurut gue. Gitu. Karakter ya, pembentukan karakter juga wise. ya. Kalau mau karakter mah masuk John Robert Powers aja. Aduh, salah. Sama Pierre Gruno. Asia Work. Tempat-tempat yang bagus itu, semua tempat-tempat yang bagus ya, by the way. Bagus. Keren, menyarankan yang benar itu kalau mau ke sana. Anyway, tapi bicara soal kesuksesan tadi bilang lihat rumahnya keren. Di titik mana sampai lo ngerasa I did it? Melanie Ricardo did it. Sukses nih. Belum. What else do you want, man? I'm still on my way. Karena cita-cita gue tuh gue akan menjadi Oprah Winfrey-nya Indonesia. Widih, mantap. Dukung. Keren Oh, banget. Tapi sekarang kan udah ada Colby Keren banget. Oke, Ya, gue akan ingat dulu belum. pernah ngomong ini, gue akan ingat seumur hidup. Makasih ya, Li. Uh-uh. Gue dulu malu loh, Li. Kan it's always been in my heart. Terus gue taruh di itu, in my dream board gitu kan. Gue bikin Oprah gitu. I always look up to her, ya who's not sih. Tapi gue gak pernah share. Tapi gara-gara sering nge-vlog banyak orang, kayak di beberapa vlog gue udah mulai share. And I think gak apa-apa juga sih. Maksudnya jangan malu juga. Karena gue sih percaya gini, you have to dream big. Because you're walking with God. Karena you have a big God. Jadi kalau lo mimpinya kecil, you don't need God. Jalannya sendiri. Orang mimpi lo kecil, karena lo punya Tuhan yang besar, belajar untuk punya mimpi yang besar. Jadi ya, kalaupun Tuhan gak kasih di titik A, ya paling minimal turun-turunnya dikit lah gitu. Oke. Jadi belum ya. ketika punya rumah yang ada kolam renangnya, kata itu salah satu cita-cita kejadian. Gimana tuh? Gimana? Ya karena kan gila, gue inget kecil, banget waktu itu tuh Melanie ngebangun rumahnya kan, ketemu sama si Isan juga sama Melanie juga. Ngapain sih pakai bangun kolam renang, buat apa, itu kan mahal, mendingan buat yang lain. Dia jawabannya, itu yang gue pengen dari kecil, Bay. Oh, oke. And you made it, right? Betul gak sih? Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya gue bukan anak orang susah, tapi bapak gue, mama gue tuh middle banget deh. Mama gue ibu rumah tangga, bapak gue dosen gitu. Jadi dari kecil banyak hal yang kayak sepatu Doc Mart, gue dikata-katain di sekolah gara-gara bapak gue beliin di Blok M Mall. Tau kan lo yang airwalk-nya kan harusnya kan tegang, dia ngeplek gitu. Jadi pas upacara, gue masukin cuy ke dalam. Gue masukin ke dalam, terus ketemu gue, keluarin tuh airwalk lo, palsu lo. Jahitannya beda. Kan zaman dulu KW-nya masih kasar kan cuy.
Tapi at that time bukan karena bapak gue dia jahat sama gue supaya gue dibully, tapi emang kemampuannya baru segitu gitu. Nah jadi terus waktu gue kecil nggak punya AC gitu, gue main terus ke rumah temen gue nih karena ada AC. Semua gue bilang, lo ngapain sih nggak pernah pulang-pulang lo dari pagi malam sono di rumah temen lo mulu. Lo mau pindahin sono sekalian. Terus gue bawa baju gue, ngapain lo mau pindah, di sana ada AC-nya, di rumah nggak ada AC. So you know what guys, banyak hal-hal yang kolam berenang gitu. Dulu gue ngeliat kapan gue punya kolam berenang, pengen banget gue. Akhirnya lo tau kamar mandi kan ada keramiknya, gue tutupin semuanya, gue kasih air, terus gue berenang sendiri. You know those kind of things. Pada saat gue gede, terus gue bilang gitu, kalau gue bisa udah besar, gue udah dewasa, terus gue udah punya uang sendiri, gue pengen punya kolam berenang. Jadi mimpi gue tuh baik. Kenapa orang pada bilangnya, Mel, lu kok kerja mulu sih? Lu pandemi juga masih kerja, terus lu jarang main deh. Tahu nggak baik kenapa? Karena gue tuh selalu pengen supaya anak-anak gue itu bisa dapetin hal semua yang terbaik yang dulu saat gue kecil gue tuh nggak bisa dapetin. Gue sebenarnya kalau ditanya nih sekarang, gue kan masih kerja aktif keluar, walaupun gue rajin rapid dan swab ya. Kenapa lo masih kerja? Karena gue tahu gitu, kalau gue stop bekerja, banyak orang yang di belakang gue juga harus stop dapat penghasilannya, dapat income-nya gitu. Jadi saat hal-hal kecil yang dulu gue nggak bisa dapetin, semoga sih gue berdoa anak-anak si Chloe sama si Koris itu bisa dapetin sekarang gitu. Mel, kan namanya rezeki oke lah ya, pasti ada lah, dan kadang banyak, kadang dikit, nggak tentu gitu. Nah dalam perjalanan ini ternyata apa sih yang lo pelajari untuk mengatur keuangan gitu supaya juga lo bisa running well? Oke. Kalau menabung udah pasti ya, gue nggak perlu kasih tahu. Maksudnya kalau kalian pakai Bayu kan, lu sama Ligwin Hananto ya, Bay, segala macam lah keuangan, Endesco ada ahlinya. Tapi kalau gue diajarin prinsip ekonomi surga, gue diajarin ya maksudnya sebenarnya ini bukan cuma berarti harus, ini bukan cuma berbicara mengenai agama tertentu, tapi apapun juga. Jadi when you got jeruk tuh kan blessings misalnya ya, ini metafornya. Lu dapat jeruk, kalau lu makan semua rezeki itu, lu mencret, itu nggak akan bawa kesusahan buat lu. Jadi lu bagi. Ada bagian yang harus lu buang, ya. Ada bagian biji yang harus, bagian dagingnya yang lu bisa nikmatin. Meaning rezeki itu datang, lu harus nikmatin karena kan itu kan dari keringat lu, rasa capek lu. Lu nikmatin bersama dengan keluarga lu, anak-anak, suami dan semuanya. Tapi jangan ditelan sampai biji-bijinya lu. Mel. Sikat gitu bro. Mel, nge-freeze tadi ya, baru sampai ngomongin biji ya, Mel, terus nge-freeze. Sorry. Ya, kenapa ngomongin biji jadi nge-freeze? Mungkin ada kerinduan. Gimana bijinya diapain? Kenapa pakai curhat? Jadi bagian bijinya jangan lo sikat juga. Kadang-kadang rezeki kan semua lo sikat. Bijinya itu harus lo tanam kembali. Meaning adalah mungkin kalau Muslim lo ada zakat 25% yang harus lo tanam kembali, lo kasih kepada orang yang membutuhkan, dan 10% kalau di Kristen harus lo kembalikan, lo tanam lagi. Kalau itu lo lakuin, itu pasti akan muter. Gak mungkin enggak. Karena itu kalau si pendeta gue bilang, itu prinsip ekonomi surga. Lo nikmatin berkat lo, buang yang gak penting, dan tanam. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan apa yang menjadi hak mereka. Itu pasti muter. Jadi biji gak lo sikat ya? Cuma dijilat. Anyway, harus gue benerin lagi. Anyway. Kalau kita bicara tadi soal giving, ya jangan lupa nih untuk teman-teman YouTube Buddy, ya, Insta People, bahwa juga akan ada rezeki yang akan dibagi-bagi di sini. Tungguin aja, nanti akan kami kasih tahu pertanyaannya apa. Hadiahnya luar biasa. Mel, tanamnya di mana ya? Tanamnya? Misalnya? Ya dimanapun juga. Invest. Kalau invest kan terserah kalian. Tapi maksud gue menanam itu adalah memberikan kepada misalnya orang-orang yang menurut lo juga bisa untuk dibantu gitu. Tapi jangan salah guys, dalam membantu juga you need wisdom. Karena sekarang ini banyak orang ngemis online, bener gak? Di DM dan segala macam. Jadi membantu pun kalau bisa. Ya. Exactly gitu. Jadi yang memberikan keamanan atau security adalah karena lo memperlakukan rezeki lo dengan cara seperti tadi ya gitu ya. Jadinya lo secure gitu karena emang ada yang bagian lo nikmatin tapi juga ada yang lo tanam, dalam arti kata lo kembali give back to society atau orang yang membutuhkan, itu ya akhirnya memberikan rasa aman gitu ya. Iya, honestly ya. Oke. Terus dan nabung juga. Dan asuransi jangan lupa. Iya, dan asuransi ya. Aku pakai ya kalian itulah sponsor. Asik. Mel, gue mau nanya soal Tyson, Mel. Mengajak Tyson ke industri yang lo jalanin, ke dunia entertainment.
Iya. Terus sekarang ya bisa dibilang ada di industri yang sama. Menurut lo itu satu kesalahan atau justru satu keputusan yang tepat? eh ngajak ke entertainment ya nggak ada yang Hmm. salah sih, maksudnya kan he give a shot, dia Mhm. memberikan ya nyoba aja gitu, kalau emang cocok ya jalanin. Kayak sekarang kan Mhm. juga orang kan semua berlari ke digital gitu ya, gue Mhm. juga apa namanya, dan dia kan sebagai seorang pengajar pada saat pandemik gini kan sekolah Mhm. otomatis tutup kan gitu loh. Jadi ya kita banyak kerjain segala macam kayak produk segala macam digital dari rumah gitu, makanya gue bikin studio YouTube sendiri ya, pokoknya apa yang bisa dikerjain di rumah most Aha. of the time ya dikerjain di rumah gitu. Gila ya, Oke. kalau kan kita kenal lo udah lama banget ya Mel. Heeh. Lo berubah ya, kayak apa cara lo ngomong, cara lo pandang mengenai kehidupan, like so Masa many sih? things changes gitu. After like Iya, iya. waktu zaman dulu kita Iya. nongkrong Ba- bareng like what 20 years ago, that's crazy. But good for Oh you, Ngelewatin iyalah. good for banyak you. ups and down, banyak beban berat hidup, Iya, banyak pikiran ini orang katanya. Iya. Tapi ngomongin soal berubah-berubah itu Mel ya, iya, untuk bisa bertahan terus dan juga tampil luar biasa di industri entertainment gini, ada yang berubah nggak dari iya. fisik lo? Ada yang dioperasi mungkin, tarik sana tarik Kayaknya sini, lo tambah pembesaran cakep tambah deh ini. Mel. Iya. Masa iya ya. Tapi Buat emang gue sih Adi, dari dulu Melani udah cakep sih, enggak ada. Peres lo li, lo Gila, juga pernah naksir gua, gila kali lo. Mel, gue dari zaman lo gotik ya, gue tuh udah ngefans sama lo dari pakai ini stocking jaring-jaring, gila lo. Oh iya bener. Anjir, Hitam, saking jaring-jaring. Yo eyeliner Astaga, hitam iya tato iya iya. tato bibir masih ada lipstick, nggak tato? gila lo. Legendary Oh, bro. Yo Iya, coy, ada. masih ada. iya, Siap. Satu-satunya guys. orang yang pakai lipstick hitam datang ke BC Bar ya cuma Melani. Bener bener. Melani, betul, Melani. Orang gotik ke Guys, disco. Hoi. dapat salam dari DJ Ahda. What's up BC? What's up BC? Iya. Gila Kembali ya, itu dosen. ada nggak yang dirubah-rubah, Iya. ditambah-tambahin? Ya, Apa-apa? jadi kalau misalnya, ya balik lagi nih, kayak kenapa I want to taking care of my body, karena kan oke, nggak apa-apa sih sebenarnya, big is beautiful, bener banget gitu, nggak apa-apa juga. Tapi ini harus gue kasih tau ke diri gue, I want to be the best version of myself. I could never be Luna Maya, I could never be Rin Ekawati, because I'm Melanie Ricardo, but I can always be the best version of myself. Dan gue tahu nih, Melanie Ricardo itu napas kebanyakan oksigen aja jadi lemak. Emang I'm different. Ada beberapa orang ya kan, lo tahu jam 2 pagi makan mie instan aja agak gendut. Ya udah lewat lah masa-masa itu. You already accept the way you are. Oke, jadi makan dirapiin, kan hidup lebih sehat, intermittent fasting, and then olahraga, hari ini olahraga, besok enggak, hari olahraga, besok enggak. Wow. Harus olahraga. Kenapa? Karena satu, begitu nggak olahraga, badan langsung ngembang. Itu gue, karena dapat genetik dari my dad, gampang sekali gemuk gitu. Nah, supaya ini kan badan yang dijual, muka yang dijual, bukan berarti dalamnya juga nggak dijual, tapi kan this is one whole package. Orang kalau ketemu kan pengen yang lihat yang indah, pengen lihat yang bagus. Kalau di entertainment industry ya, nah dalamnya juga harus ditambah, tapi yang di luar apa yang bisa dirapiin ya dirapiin. Balik lagi, statement gue yang selalu gue ingetin prinsipnya adalah be the best version of myself gitu. Jadi olahraga, terus makannya dirapiin supaya bisa mengurangi berat badan, and then ya itu, memang I did speed treatment, misalnya tanam benang di hidung, tanam benang di pipi, emang I did it gitu. Jadi memang wajah gue memang definitely change, berubah gitu. Kenapa? Awalnya nggak mau banget Bram dan juga Bayu, nggak mau banget gitu. Terus gue tuh I'm happy already kalau gue nggak ada jerawat. Karena dari dulu tuh gue kerja jerawatan mulu. Jadi gue bilang sama dokter gue, Darmaster, dok, gue kalau nggak jerawatan I'm happy already gitu. Enggak, tapi sayang, kita tuh di sini bagus contouring apalah segala macam, sampai akhirnya ya udah melewati jalan panjang, akhirnya I finally decided deh, gue mau melakukan perubahan, and I'm happy with the result gitu, tapi nggak mau yang too much banget juga gitu. Mau endorse Three Speakers nggak? Hah? Apa tuh? Bagaimana? Buat tanam muka. benang. Si Hilibram pengen Boleh tanam dong. benang. Iya, udah Tanam boleh tambang dong, kalau di boleh. muka lo kayaknya bro. Pakai Boleh benang dong. gelasan aja Kalau Mel. kalau gitu sih Li, lo ngerasa nggak penting atau gimana nih? Turun nih. Pakai benang gelasan, takut banget turun, nggak apa-apa Mas, ada marketnya, tenang Ada. aja. Si Uli Semua enak ada dari, marketnya. enggak, si Uli enak ngemeng dari dulu udah cakep lah, kita harus Wis, berusaha. luar biasa, Wih, mantap. baru sekali gue denger ada yang bilang Lagi, lo cakep, ngomong Li. lagi, sekali lagi. Ayo. Satu lagi sih Bram, yang mungkin bisa gue share sebelum kita closing ya.
satu lagi yang gue pengen share adalah tadi yang udah Bram share segala macam, ada the last one is never compare your achievement and what you have with others, because the time you start compare what you have with others is the time you will kill your joy. Pasti deh, saat lo udah compare apa yang lo dapetin, apa usaha lo dengan apa bahkan teman deket lo yang dapetin, itu pasti momen dimana sukacita lo, damai sejahtera lo pasti akan hilang. Dan kadang-kadang it's very good actually untuk lihat ke belakang, look behind, lihat apa yang udah lo lewatin, and tap on your shoulder, saying to yourself, you're doing a good job, Mel. Bagus, lo selama itu bertahan, and you're doing a pretty good job, gitu. So give achievement juga. Sebentar. Ya. Iya, tepok. Ya, sini gue tepok nih. Lawakan orang tua, memang. Lucu banget. Dari dulu gitu dia. Iya benar. Tapi Mas Bram, saran gue itu jangan dilakukan lagi, karena begitu lo putar balik di bagian kepala udah kelihatan agak mungkin lo masih tanam benang juga di situ. Di kepala. Tapi ya Mel, di bagian situ. Satu hal sih, seneng banget bisa ketemu lagi sama lo, dan we wish you all the best, tercapai cita-cita lo sebagai Oprah hanya Indonesia. Bangga nih jadi temen lo, karena kenapa? Karena kalau jadi Oprah itu kan artinya you become bigger than yourself gitu kan. Oprah is great karena she care for others kan, bukan cuma soal Oprah aja, tapi ya memang karena you know she thinks bigger than just herself, and you know gue lihat bahwa lo yang sekarang dari cerita lo, you have that kind of quality, and we wish you all the best untuk mencapai semua itu. Thank you guys, thank you very much. Dan guys. satu lagi yang gue lihat dari Melanie itu selalu support teman-temannya. Yang gue lihat dari gue kerja zaman dulu, dia nggak cuman mau mempertahankan value-nya, walaupun grit atau mungkin ya kompetisi di setiap area pasti ada, tapi yang jelas buat teman-temannya dia selalu support, dan itu satu hal atau value yang positif banget. Jadi gue sebagai temen, Mel, percaya sama gue, semua rahasia busuk lo tetap gue pegang. Thank you, Mel. Thank you. Melanie, thank you. Nge-freeze ya tadi ya? Potong udah lewat. Freeze. Luar biasa sih Melanie Ricardo, tapi tadi menarik ya, dia sempat mention juga bahwa memang kita harus mikirin banyak hal dalam kehidupan, dalam keuangan, dan juga soal asuransi itu penting. Iya, itu dia. Dan ini sekarang dalam rangka Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September kemarin, Allianz mengadakan program Customer Month. Ini sebenarnya program yang selalu diadakan setiap tahun, dan di masa pandemik ini tema yang dipilih adalah Easy at Home. Jadi pastikan untuk mengikuti program Easy at Home di Allianz Customer Month ini dari tanggal 5 Agustus sampai tanggal 30 Oktober 2020. Oke, kenapa? Why Mas Ilbram? Why? Karena ada berbagai macam solusi dari Allianz, seperti ada Easy Cover, Easy Cover, Easy Lover. Oh iya. Easy Cover ini bertemu tatap muka virtual dengan agent yang menjelaskan langsung kepada calon customer melalui online. Bahkan formulir polis juga bisa dikirim melalui email. Luar biasa. Ada macam-macam hadiah loh nih selama Allianz Customer Month. Ada shopping voucher pulsa, atau tambahan sampai dengan 400 poin di Allianz Smart Points mobile application. Juga masih ada yang lain, ada Easy Connect. Easy Connect itu adalah layanan digital yang memudahkan customer transaksi atau cek status dan juga klaim polisnya. Ada terus Allianz Loyalty Program yang tetap memberikan rasa nyaman di rumah saat masa pandemik ini dengan program Allianz Smart Points mobile application. Sakit tenang, sehat senang. Sakit tenang, sehat senang. Sakit tenang, sehat senang. Iya, betul. Jadi selama sakit bisa fokus ke pemulihan, selama sehat jangan sampai sakit, dengan happy terus, dengan senang terus. Iya nggak sih? Mantap. Nah, jadi easy di rumah aja dengan berbagai layanan digital dari Allianz dan dapatkan hadiahnya. Yeay. Baiklah, kalau begitu teman-teman, up next kita akan ngobrol dengan Head of Customer Offer at Allianz Life Indonesia, Ibu Tiwu Siswadi. Halo Mbak Tiwu. Halo Bayu, halo Hilbram, halo Uli. Good to see you again. Yeah, nice to see you guys. Gimana Mbak tadi dengerin ceritanya Melanie? Apa komentarnya Mbak Tiwu nih? Wow, saya sangat terkesan banget loh. Saya kan juga usia juga lebih jauh dari kalian ya. Cuman saya sendiri banyak mendapatkan ilmu loh, banyak dapetin insight ya dari pembicaraan Mbak Melanie tadi.
Iya, luar biasa iya, ya Mbak iya. ya. Luar biasa, Luar hebat biasa sekali. cerita Iya. mengenai kehidupan naik turun dan lain sebagainya di Yes. mana kita perlu Iya. security dalam kehidupan, dan kalau Yap. kita bicara mengenai security tentunya kita nggak lepas bicara mengenai asuransi. Asuransi. Nah, Iya. ini kan Allianz ini mempunyai program Easy Connect ya Mbak. Yes. Apa Ya. sih Easy Connect itu Mbak Tiwu? Nah, jadi gini, kan kita temanya adalah easy di rumah saja. Jadi kita dengan berbagai layanan digital services dari Allianz itu, kita mau nasabah kita tetap sambil aman di rumah, tapi tetap bisa melakukan beberapa transaksi untuk dengan melalui fasilitas-fasilitas digital services tadi. Jadi Easy Oke. Connect itu adalah layanan digital yang mudah, nyaman, aman bagi nasabah untuk dia memantau polisnya secara online, itu di mana saja, kapan saja. Bahkan sambil rebahan juga sekarang ya, tetap bisa melakukan tadi transaksinya, mau cek polisnya bisa Oh, dilakukan. Iya. oke. Jadi bisa lewat portalnya Allianz gitu, Mbak Tiwu? Iya. Jadi Allianz Easy Connect ini adalah customer portal. Dia Customer merupakan customer portal. portal, iya. Jadi gimana sih maksudnya? Nah, jadi gini, jadi dengan karena customer portal misalnya ya, nasabahnya kalau nasabah untuk asuransi asuransi jiwa individu, dia bisa lihat nih, dia bisa melihat detail polisnya. Jadi misalnya detail pemegang polisnya, kemudian detail tertanggungnya, detail penerima manfaat, kemudian juga bisa lihat unit investasi karena biasanya unit link ya kan kita banyak yang kita beli. Nah, jadi tahu unit investasi saya itu berapa, kemudian nilainya investasinya dengan pergerakan harganya itu jadi berapa, kemudian juga dengan fund dana investasinya itu apa aja yang dia miliki, termasuk informasi pembayaran premi. Yang kedua, karena tadi kita kan punya juga semua layanan kan digital maunya kan, jadi kita juga kalau nasabah itu mau dia download e-policy-nya itu bisa, jadi polis elektroniknya dia bisa, pernyataan transaksi itu juga sekarang cara elektronik itu juga bisa di-download di situ. Dan juga yang paling penting adalah dia bisa melakukan policy servicing atau transaksi online. Contohnya, misalnya dia merubah metode pembayaran preminya, mau merubah penerima manfaatnya, kemudian mau melakukan top up karena kan kalau unit link kan dia boleh. Kalau ada rezeki, saya lakukan top up single dia bisa. Atau dia punya dana investasinya mau dialihkan, tadinya fund-nya apa, dipindahkan ke fund apa. Jadi itu switching. Jadi hal tersebut bisa dilakukan semuanya lewat Easy Connect tadi di customer portal. Nah, itu yang bisa mengakses hanya pemegang polis atau customer-nya Allianz atau masyarakat umum juga bisa, Mbak? Ya, tentunya pemegang polis ya, polis nasabah Allianz. Jadi di sini siapa aja yang bisa? Tentunya pemegang polis asuransi jiwa individu, kemudian pemegang polis asuransi kesehatan individu. Nah, ini misalnya perusahaan kita nih beli asuransi kesehatan kumpulan dari Allianz, pesertanya juga bisa masuk ke Easy Connect. Harus daftar nggak Mbak Tiwu? Iya, daftar. Biasanya daftar. Jadi caranya? Nah, kalau caranya gampang. Jadi ada dua. Kan sekarang kalau untuk nasabah asuransi jiwa individu, itu kan bisa pilih polisnya yang e-policy yang elektronik atau dia mungkin yang dulu-dulu ya dia adalah polisnya polis buku polis. Kalau dia polisnya adalah dia pilih yang elektronik atau e-policy, itu dia dapetin welcome email. Nah, di welcome emailnya itu ada link untuk dia aktivasi Easy Connect. Jadi dia klik linknya, kemudian dia ambil page-nya untuk registrasi pengguna, kemudian dia bikin password, nanti untuk yang login, nah itu bisa dilakukan. Nah, untuk yang pemegang polis yang dia masih pakai polisnya adalah polis buku yang cetak ya, kemudian juga pemegang polis asuransi kesehatan individu dan juga peserta dari asuransi kesehatan kumpulan, itu dia bisa akses ke www.allianz.co.id. Paling baik sih masuknya lewat dari browsernya dari Google Chrome, kemudian Firefox atau dari Safari. Nah, dia masuk ke situ, kemudian dia klik customer portal, dia pilih lagi untuk pendaftaran, nanti dia pilih lagi itu Allianz Easy Connect dari customer portal, klik lagi Allianz Easy Connect, kemudian dia masuk ke menu lagi pendaftaran, udah isi yang dibutuhkan. Bisa deh nanti dia masuk. Mudah. Banget ya, Mbak Tiwu, kan kita nih sekarang lagi berpikir untuk kalau sakit tenang, sehat senang. Sehat senang. Iya kan Mbak Tiwu. Nah, kalau bicara soal senang itu kan biasanya kita suka dikasih hadiah tuh senang. Ada hadiahnya nggak sih Mbak Tiwu program ini? Ada, tentunya ada. Karena kan kita juga sebetulnya mau kayak incentivize ya, biar supaya juga mengenalkan customer kita bahwa kita punya loh sekarang program-program digital services. Jadi tentunya kita aja punya beberapa hadiah karena
kebetulan tadi yang sudah dibilangin, dari Agustus sampai nanti akhir Oktober, itu kita punya namanya bulan pelanggan atau customer month. Jadi nih, nasabah yang aktivasi dan juga melakukan transaksi online itu bisa dapetin e-voucher hingga senilai 40.000 atau dalam di poin 200 poin hingga 200 poin di Allianz Smart Point. Nah, kalau misalnya karena kita kan maunya apapun sekarang kalau digital services yang paling penting itu kan adalah emailnya kan. Nah, jadi kalau customer daftarin emailnya untuk nanti dia melakukan semua koresponden dalam bentuk elektronik, itu misalnya lewat call center kita juga dia bisa mendapatkan tadi voucher hingga 20.000 atau poin sehingga 100.000. Jadi kita buat seperti ini. Karena tadi saya belum mau tambahin tadi yang lupa. Jadi selain dia punya polis asuransi jiwa, sebetulnya melakukan di Easy Connect itu juga bisa mengajukan untuk klaim online, klaim kesehatan online reimbursement. Jadi kan nggak perlu dulu kan harus dikirim atau something, enggak, langsung masuk ke Easy Connect, dia bisa ngajuin klaim untuk klaim asuransi kesehatan online yang reimbursement, dan juga dia bisa nge-track. Jadi bisa lihat trackingnya status pengajuan klaimnya sampai mana. Dan yang paling penting misalnya lupa, saya pasti pertanggungannya apa aja ya. Nah, di situ untuk lihat pertanggungan ada tabel manfaat asuransi kesehatan. Itu juga ada di Easy Connect tadi. Lengkap ya? Lengkap, Mbak Tiwu iya. tadi sempat dibahas mengenai Allianz Smart Point. Nah, itu apa sih sebenarnya, Mbak? Nah, jadi Allianz Smart Point ini adalah program customer loyalty program kita. Jadi di launching itu 2016. Sekarang kita sudah punya lebih dari 48.000 nasabah kita dari nasabah individual life ya, asuransi jiwa individu yang dia sudah download. Jadi harus download, harus aktivasi di sini. Nah, jadi once dia nanti downloadnya gampang, bisa diambil di App Store atau di Play Store, Allianz Smart Point. Nah, dari situ nanti diaktifasikan, dia registrasi. Mulai saat dia registrasi tadi, nasabahnya itu dia akan mendapatkan poin dari setiap premi yang dibayarkan. Nah, karena jadi bayar premi nggak sia-sia, karena preminya nanti bisa jadi poin. Nah, poinnya dikumpulkan nih, jadi premi tadi. Plus juga ada bonus-bonus poin. Jadi kita juga punya banyak program-program promo ya kan, dan juga aktivitas-aktivitas ya kayak tadi misalnya mau aktivasi Easy Connect dan sebagainya bisa dapat tambahan poin. Sehingga poin ini dikumpulkan nanti bisa ditukarkan ke voucher, e-voucher ya. Kan semuanya maunya adalah kan elektronik. Jadi dapat e-voucher. Iya. Jadi bukan yang dalam itu. Jadi ada e-voucher, kemudian nanti itu kita punya sampai sekarang punya lebih dari 60 merchant. Dan ada yang menarik nih kalau saya mau tambahin. Jadi lucu nih kalau merchant kan orang dulu waktu zaman normal kemarin itu biasanya bisa buat macam-macam ya, bisa buat belanja, buat makan, bahkan sampai bisa untuk tiket ke Universal Studio Singapura, untuk ke di Hong Kong Ocean Park bisa loh sampai ke situ. Itu zaman normal. Nah, sekarang itu malah kita lihat juga ada perubahan nih karena pandemik. Jadi yang paling laku itu adalah GoPay, masuk untuk ditukarkan ke GoPay, kemudian ke tokennya PLN, kemudian ke pulsa, dan juga ini biasanya untuk beli groceries nih di Alfamart atau Indomaret. Jadi dulu mungkin lebih ke entertainment atau lifestyle ya. Sekarang lebih yang kebutuhan basic. Jadi ini benar-benar yang namanya sakit tenang, sehat senang. Iya. Kalau mau ada pertanyaan bisa langsung email aja ya Mbak. Kalau masih pengen tahu detailnya, emailnya kemana nih Mbak Tiwu? Emailnya adalah ke Allianz Smart Point, ke smartpoint @allianz.co.id. Atau dia yaitu DM ke Instagram @Allianz Indonesia. Siap. Nanti terjawab. Tapi tadi ya, Indonesia. Ketika Mbak Tiwu bilang bahwa ada kan hadiahnya ada voucher elektronik apa segala, kita juga mau kasih hadiah kan? Betul, Iya, kita bisa dong. punya hadiah dari Allianz Indonesia buat kamu, totalnya ada 1 juta rupiah. Pertanyaannya apa? Tadi udah kita sebut-sebut, nanti tunggu di captionnya ya. Pokoknya udah sering kita sebut-sebut, nanti kamu tinggal tunggu pertanyaannya. Dan kita juga mau ucapin selamat buat yang minggu lalu yang udah jadi pemenang ya. Kalau udah menang, jangan ikutan lagi, kasih kesempatan buat yang lain, oke? Mantap. Terima kasih banyak Mbak Tiwu untuk waktunya sudah bergabung. Sama-sama. Thank you, sehat selalu. Sama-sama. Salam buat teman-teman di Allianz Indonesia. Ya, saya Mudah-mudahan bisa sampaikan. segera ketemu. Ya, terima kasih semuanya, Mas. Bye, Mbak Tiwu. Bye. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan Kami Salah Kamu Jangan, sebuah pelajaran dalam kehidupan, sehingga kalau emang ingin maju, ingin sukses, belajarlah dari mereka-mereka yang sudah pernah mengalami, biar kami yang salah
Kamu Kamu jangan. jangan. Bye-bye. Bye.